Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Andi Harjoko selaku Kepala SD Negeri Ciberem, yang kami hormati Dewan Guru SD Negeri Ciberem. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pemahaman pengamanan budaya positif. Yang kedua, sholawat serta salam kita junjungan ke Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan besok di Yaumul Qiyamah. Sebelum saya mempresentasikan dimensi budaya positif kepada Bapak Andi Harjoko selaku Kepala SD Negeri Ciberem untuk memberi pengantar kepadanya, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu pendidik dan tenaga pendidikan SD Negeri Ciberem yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberi banyak sekali nikmat, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu, berkumpul di kelas 5B yang pertama dalam rangka ini diseminasi tentang budaya positif. Diseminasi itu ya cara gampangannya penularan lagi. Alhamdulillah Bapak Ibu, untuk SD Negeri Ciberem ini secara personil ya kita perlu bangga karena apa? Ya antara yang senior dan guru-guru muda itu seimbang, sehingga ya alhamdulillah. Jadi untuk kerjasama tim, kemudian untuk gotong royongnya itu bisa saling menyatu. Ya, dalam hal ini ada diseminasi, monggo nanti dicermati. Jadi ini untuk SD kita kan alhamdulillah ada 2 guru penggerak, kemudian ada calon guru penggerak, guru nggih pinter-pinter nggih. Jadi hal-hal semacam ini apapun bentuknya ya, yang namanya sosialisasi, kemudian mungkin ada workshop, ada pelatihan dan lain sebagainya, itu enggak akan berhasil apabila dalam diri kita itu a priori bodoh kayak baik ya. Jadi yang pertama adalah yang perlu kita tingkatkan itu adalah niat diri kita untuk berubah. Itu pokoknya itu ya, jangan sampai seperti yang SD di sana lah ya, SD suka mundur, kecamatan tak teratur di negara sana ya, itu guru-guru sing senior yang anak kaya lah bodoh, sing nom-nom, sing tenaga nesan yang kan sudah lama ini pensiun, urusannya sing nom. Sing guru-guru muda saya kaya benih, anak wong kaya golongannya wis gede, gaji wis cikrak, masih kan untuk apa? Apa maning aku ya Bu, nyong kan tuh besi bata bakti. Bu, aku tak jen apa-apa jen ora bisa nih gitu ya kepriye ya Bu. Lah kowe mau materin kepriye mlebu nyong wis mlebu pitu maning riko wong mau ngateri udah bakso, wong bakso sing ngerti kono mlebu pitu mau. Ya, artinya gini Bapak Ibu, apabila semuanya itu
apa ya, tidak ada niat baik untuk berubah, ya selamanya nggak mungkin ada perubahan. Ibaratnya lambe setumang garis semerang, bener ya, sing narasumbernya semangat banget memberi materi banyak sekali, ya ibaratnya tutuke kayak ngumpruk kayak Coca-Cola dikocok ya, saking semangatnya. Tapi yang diberi materi itu lah antaranya enggak. Nah, tapi tidak ada mau ada perubahan, ya selamanya kita tidak akan berubah, dan itu akan tetap ya kita jalannya jalan di tempat, nggak mungkin akan maju. Jadi yang saya harapkan nggak usah sing neko-neko sing macam-macam. Saya bisa berubah dengan kapasitas saya dulu, itu saja. Ya. Itu yang perlu dia. Lalu aku urung bisa kayak aku bisa kie, tapi untuk mengarah ke perubahan itu yang dilaksanakan dulu. Jadi tidak usah mikir batire sing mungkin nun sewu, ya melayune banter itu ya. Ya aku akan melayune banter malah kerungkep-rungkep, ya kedangsa-dangsa nyong esi bisane mungkin jalan cepat. Ya laksanakan jalan cepat itu. Jadi, sengaja beli kae, yang taruh mengenai dodok baik. Nah, ya nggak ada perubahan. Bapak Ibu yang saya hormati, ini berkenaan dengan diseminasi budaya positif, nggih. Budaya itu adalah sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus, ya, kontinu, konsekuen. Bahkan apabila di situ tidak melaksanakan, itu ada rasa mungkin sedih, merasa bersalah. Nah, kalau itu sudah dilakukan dari diri kita, ya tanpa ada paksaan, ya itu namanya budaya. Seperti panjenengan lah ya, misalkan di hari raya Idul Fitri, budayanya kan sungkeman karo wong tua nggih. Ya, panjenengan tidak melaksanakan itu, kayaknya rasanya kepriwe kan, ada rasa bersalah, mungkin penyesalan dan lain sebagainya, sehingga misalnya hari pertama tidak bisa melaksanakan, akan dilaksanakan di hari berikutnya. Sama dengan ini nanti jadi budaya positif. Jadi diharapkan nanti peserta didik anak-anak kita itu melakukan hal-hal yang positif, tentunya di sini positif gue baik lah ya, orang sih nggak tas pakai auto ya. Ya, jadi melakukan hal-hal yang baik, sadar dari dirinya sendiri. Nah, supaya sadar bagaimana? Awalnya karena anak-anak peserta didik itu harus kita ajari, harus kita biasakan. Ya, pembiasaan itu kadang-kadang memang ya jadi ada sebuah perintah. Nah, lama-kelamaan nanti dengan kebiasaan itu nanti anak-anak kan sadar. Contohnya misalnya kebersihan. Tadinya membuang sampah belum pada tempatnya, kita selaku guru memberi perintah atau memberi contoh. Kepisahan yang nggak mungkin jadi, ya harus terus menerus, sehingga nanti di situ akan timbul kesadaran anak bahwa oh ternyata kebersihan itu adalah hal yang penting dan harus saya lakukan. Kalau sudah tanpa perintah, ya anak itu sadar dengan sendirinya, walaupun di mana dia tempat berada, ya tidak ada orang, itu membuang sampah di tempatnya. Bahkan mungkin karena dia cari tempat sampah belum ketemu, sampahnya di lebongan sak di situ ya, terus ada tempat sampah baru diambil. Nah itu kalau sudah begitu, itu sudah membudaya, itu sudah. Nah ini nanti akan didiseminasikan oleh Burnik, ya monggo panjenengan nanti bisa simak, bisa laksanakan, dan yang terpenting aplikasi dalam pembelajaran untuk peserta didik panjenengan semua, ya jadi ilmunya diterapkan. Jadi
diharapkan nanti jadi peserta didik anak-anak kita itu nanti semuanya punya budaya positif. Yang berikutnya Bapak Ibu, ya, kita ini kan sudah punya kombel ya, komunitas belajar. Namanya apa ya? Abiasa. Itu kita sebenarnya sudah melakukan hal-hal ya, baik itu tentang praktek baik ya ditularkan, kemudian ada hal-hal ya, hal-hal yang mungkin berkaitan dengan pembelajaran, ada kesulitan, sebenarnya itu sudah kita laksanakan. Hanya kita itu belum punya rencana yang matang. Ya, jadi kombel itu yang baik itu memang punya program. Pelaksanaannya itu disesuaikan dengan program. Apa 1 minggu sekali, ya, di hari apa, mungkin hari Jumat, jamnya jam berapa, terus hari pertama pertemuan pertama programnya membahas apa, ya. Terus program ini bisa dilaksanakan sekali pertemuan atau tidak. Kalau mungkin materinya banyak dan mungkin diskusinya cukup lumayan panjang, bisa dilaksanakan 2 atau 3 kali pertemuan dalam satu topik itu. Tapi kalau hanya 1 kali pertemuan cukup, ya dilaksanakan di minggu itu. Jadi ini nanti yang mungkin perlu dibahas ya mengenai kegiatan komunitas belajar untuk kita di SD Negeri Ciberem. Dasar dari hasil rapot pendidikan tahun 2024 ya. Dulu di tahun 2023 kita yang kuning itu 1, yaitu numerasi. Tapi tahun 2024 yang numerasi aja, tapi yang untuk pembelajaran melu kuning. Jadi ada 2 ya. Ini kemunduran apa kemajuan? Kemunduran. Ono siji dadi loro. Ya, memang untuk pendidikan, pengelolaan pendidikan itu memang ya, kalau kita mau idealis sih ijo kabeh ya di rapot pendidikan, jadi aman. Berarti nggak harus hijau kabeh, kita nggak usah gerak apa-apa. Dong hijau kabeh, bijinya apa kabeh. Ya begini Bapak Ibu. Jadi untuk satuan pendidikan itu memang yang dilaksanakan ya mesti wajib ya literasi, numerasi, pembelajaran ya, dan sarana prasarana yang lain itu memang itu semuanya harus kita tangani. Hanya di rapot pendidikan karena kita itu tahun 2024 itu kok yang nilainya kurang ya, warnanya oranye ya, itu faktor numerasi dan pembelajaran, maka yang itu yang perlu kita benahi lebih dahulu. Yang lain enggak, yang lain tetap dilaksanakan. Hanya untuk skala prioritasnya memang itu kita yang 2. Mengapa sih kok nilainya kuning? Jarku aku yang mulai aja. Ini ngerti-ngerti kuning apa? Mungkin hasil dari AN, Asesmen Nasional Siswa Kelas 5 kemarin. Ya faktornya banyak Bapak Ibu. Oke, faktornya itu banyak. Ya AN juga menentukan, tapi tidak mutlak hanya berapa persen. Yang mungkin panjang nggak sadar. Ya tahun 2023 kita di PMM kayaknya kan kudu dulu kan ya, ditagih terus ya. Terus tahun 2024 karena tidak ditagih, lah ya segelem dhewek kanggo lagi kober ya buka ya. Nggih, Mas niku laras mboten? Nah itu juga berpengaruh terhadap mengapa
pembelajaran itu dulu hijau, sekarang kuning. Jadi faktornya banyak Bapak Ibu. Oke? Ya, itu bocoran siji. Oh, PMM sebulannya berpengaruh. Ya, itu memang sangat berpengaruh. Kita sadari lagi, tahun lalu kita karena dioyok-oyok jadinya PMM terus ya. Sertifikatnya nganti ana 15 ya. Ya, jadi monggo nanti ya kita laksanakan, kita cermati, selamat mengikuti kegiatan ini. Kembali lagi intinya adalah ayo dari diri kita itu mulai dari sekarang bertekad saya akan merubah. Gak usah langsung total tuk sedidik ya, tapi ada etikat untuk berubah. Insya Allah nanti jadi syukur, nanti bisa jadi budaya seperti tadi ya. Pokoknya aku nggak ora sinau nang PMM jenrasane kepriwe dosa kayak ora sungkem karo wong tua kok. Nah, sebelum begitu. Ya. Nah, itu yang diharapkan semacam itu. Aku tak jenura bisa ya latihan ya dari sedikit demi sedikit. Kalau kita tidak bisa tapi diam saja, ya kapan bisa nih? Ya. Mlebunya aja bakso netok ya, tapi materinya juga masuk ya. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini bisa menghasilkan sesuatu yang terbaik untuk kita semua, sehingga pembelajaran di SD Negeri Ciberem jadi lebih baik lagi. Ciberem semakin terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Bapak, Ibu semua yang saya hormati, saya akan memaparkan aksi nyata 1.4 diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pemahaman budaya positif. Konsep inti budaya positif. Satu yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Yang keenam, segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru, Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Coba tepuk profil pelajar Pancasila. Ya, tepuk. Iya. Ya, ulang ya. Profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernama.
Ya, terima kasih. Mau tepuk profil pelajar Pancasila, tepuk P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sekarang miskonsepsi tentang teori kontrol. Apa itu? Ilusi guru mengontrol murid. Ada ilusi bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ilusi guru mengontrol murid, betul apa tidak? Betul. Ilusi bahwa membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Betul. Ilusi bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Betul. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Berhak memaksa. Ya. Nah, ini mengubah paradigma stimulus konsep pendekatan teori kontrol. Terima kasih Bu Ari. Stimulus responnya, realitas kebutuhan kita sama. Semua orang melihat yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Memaksakan ada yang saat bujukan gagal, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya apa saja? Realitas kebutuhan kita berbeda, betul? Guru dengan siswa berbeda. Setiap orang lain memiliki gambaran yang berbeda, betul? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Tujuan apa sih pendidikan? Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Bisa apa tidak? Tidak. Iya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya. Model berpikir menang-menang. Menang kalah, menang-menang. Aku harus menang-menang. Iya. Sekarang disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplina. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga memperkuatkan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan perubahan perilaku yang baik. Itu adalah disiplin positif. Tumpuk tuh. Nah, nilai-nilai kebajikannya yaitu nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi satu, profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinakaan global, gotong royong, dan kreatif. Sekarang dari IB Primary Years Program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Ini adalah nilai-nilai kebajikan. Contoh-contoh berorientasi atau organisasi. Nah, sekarang masuk yang kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Begitu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja? Bertahan hidup. Ya, betul Pak Sairan. Makan. Apalagi? Pakaian. Ada lagi? Tempat tinggal. Keamanan dan kesehatan. Kebutuhan yang kedua yaitu kasih sayang. Nah, ini rasa diterimakan, kepedulian, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, itu adalah kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan. Sarangnya katanya. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Ini kebutuhan dasar yang ketiga. Yang ketiga, kebebasan. Nah, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ini adalah kebebasan. Yang kelima yaitu kesenangan. Kesenangannya apa? Bermain, humor, antuanisme, ya, tertawa adalah sebuah kesenangan. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, sekarang motivasi perilaku manusianya yaitu 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang mereka percaya. Ini adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi intrinsik. Nah, sekarang adalah hukuman, konsekuensi, restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensi terencana, disepakati sesuai dengan aturan. Murid dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Restitusinya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan pada murid untuk mencari solusi sendiri. Ini adalah restitusi. Sekarang 5 komposisi kontrol guru. Nah, ini harus dimiliki kita sebagai seorang
pendidik, yaitu penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Ini adalah 5 posisi kontrol guru. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Sebagai penghukum, hormat kepada bendera selama 1 jam. Itu guru yang bersifat penghukum. Ya, ini. Kalian yang tidak pakai atribut, sekarang hormat kepada bendera selama 1 jam. Itu adalah sebagai penghukum. Pembuat merasa bersalah, guru. Beberapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu, tetapi kamu selalu membuat kecewa ibu dan bapak. Ini adalah pembuat merasa bersalah. Jadi anak itu akan merasa bersalah kalau kata-kata ibu guru begitu. Iya, betul. Iya, betul sekali. Sebagai teman, guru, tapi kita sebagai teman ya. Ayo dong, ikuti peraturan sekolah. Tolong bantu bapak ibu sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat ini lagi ya. Ini sebagai teman. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah berapa kali? Kamu tahu konsekuensinya setelah ini beli atribut di LSF atau di koperasi sekolah. Ya. Nah, sekarang sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu sebagai seorang manajer. Kawan. Nah, ini ada posisi kontrol. Apakah saya kecewa sekali dengan kamu? Ini apa? Ya, penguat rasa bersalah. Ada lagi. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, penghukum. Betul. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini, manajer? Ayolah, lakukan demi bapak ibu ya, teman. Ternyata sudah pinter semua bapak. Yeay. Satu lagi, kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau. Nah, sekarang keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau sekolah. Mengapa keyakinan kelas sekolah? Mengapa bukan peraturan kelas atau sekolah? Ya, ada yang mau jawab? Ya, siapa yang mau jawab? Kenapa tidak? Pembentukan keyakinan kelas. Insya Allah di SD Ciberem ini sudah membuat keyakinan kelas, setiap kelasnya, saya hanya ini aja review. Bersifat abstrak berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas atau sekolah. Ini adalah contoh kesepakatan kelas saat pembelajaran pendidikan agama Islam. Ini
menghormati sesama, menghargai guru, menjaga kebersihan, bersikap jujur, bekerja sama, disiplin waktu. Tambahin harap sinau kondisi Ya bisa. Sekarang segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ada 3 tahap segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini adalah contoh pertanyaan yang untuk menstabilkan identitas apabila ada siswa yang membuat kesalahan, ya. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini adalah contoh pertanyaan menstabilkan identitas apabila peserta didik mempunyai atau bersalah. Yang kedua, validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku memiliki suatu kebutuhan tertentu. Ini adalah contoh-contoh. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini adalah contoh validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ini contohnya, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini kemarin ada kasus satu. Ini skenario-nya bahwa Najwa tidak mengikuti ekstrakurikuler pada hari Jumat. Saya melakukan kasus ini. Perhatikan video ini.
Terima kasih. Itu adalah praktek restitusi yang kemarin saya lakukan sewaktu Najwa tidak mengikuti ekstrakurikuler. Yang kedua yaitu kasus 2, yaitu si Yubi dengan rambutnya yang panjang. Selamat menyaksikan. Itu adalah hasil kasus 2, yaitu tentang si Yupi yang melanggar peraturan atau keyakinan kelas dengan tidak boleh rambutnya panjang. Ya, jadi satu tadi ada mengidentifikasi apa? Yang kedua, oh ya, yang terakhir adalah penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana menjalankan dirinya sebagai among manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Terima kasih. Dari pemaparan tadi ada yang bertanya? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, di sini saya akan bertanya, bagaimana sih peran atau upaya guru dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bantu jawab? Ya. Kan ngomongin dewek. Gimana pertanyaannya, Mbak? Peran atau upaya guru dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah. Bali maring awake dewek. Kalau kita sudah bersikap positif, kalau kita akan mengajak anak, insya Allah tidak akan kesulitan. Tetapi kalau perilaku kita belum menunjukkan positif, maka apa yang kita lakukan akan menjadi mubah atau tidak ada gunanya. Itu jawaban saya. Ada lagi peran sebagai dalam menumbuhkan budaya positif. Ada yang mau bantu jawab? Perannya yaitu mendukung perkembangan siswa.
ya, untuk menciptakan lingkungan yang apa? Positif, ya. Begitu, Bu Guru Disa? Bu Ari membantu menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Widianti, guru kelas 1 SDN Ciberem. Sedikit mengomentari pertanyaan dari Bu Nisa yang tadi sudah dijawab oleh Pak Sairan. Saya di sini tidak akan memberikan jawaban panjang lebar, saya hanya menguatkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sairan bahwa untuk bisa upaya guru di sini itu kembali lagi ke masing-masing, betul, kembali lagi ke masing-masing guru. Di sini kita tidak bisa hanya menyuruh, tetapi jadikanlah diri kita sebagai teladan, jadikanlah diri kita sebagai contoh. Jadi disiplin positif itu akan menjadi budaya jika gurunya juga seperti itu. Muridnya akan menjadi murid yang berkarakter jika gurunya berkarakter. Anak-anak yang kreatif tumbuh muncul dari guru yang kreatif. Jadi kembali lagi kita di sini sebagai teladan, sebagai contoh, tidak hanya untuk memberitahu, menyuruh atau memerintah. Paling itu saja, dan ini tidak hanya berlaku di disiplin positif, tapi di semua hal lainnya. Dan yang sedang digaungkan oleh pemerintah adalah yang berkarakter, nggih. Jadi di sini kita saling mengingatkan lah, dan mengingatkan. Saya juga di sini mengingatkan diri sendiri agar bisa menjadi contoh bagi murid-murid. Diawali dengan saya yang selama ini biasanya kebablasan manggil Bu Nisa, harusnya Bu, masih Mas, kadang ke Pak Hirdan Bro, gitu kan. Itu kalau didengar oleh murid itu jadinya nggak ada wibawanya. Kita menjadi kadang ini, saya hanya mengingatkan diri sendiri, diawali dengan memanggil teman, mungkin saking akrabnya jadinya Mas Mbak, mungkin saking mudanya jadinya dipanggilnya Mas. Tapi karena Bapak Ibu guru di sini adalah sebagai guru dan memberikan contoh ke murid-muridnya, berarti diawali dengan memanggil Bu dan Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ari yang sangat luar biasa, ya. Jadi kita sebagai guru adalah seorang pemimpin, ya. Jadi di mana kita memulainya yaitu dari diri kita sendiri. Begitu, ya, Bapak Ibu semuanya. Sudah cukup? Cukup. Oh ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu Renik, saya mau tanya. Tadi kan tentang budaya positif di sekolah. Nah, yang mau saya tanyakan di sini itu, apa sih manfaat dari budaya positif di sekolah? Begitu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang luar biasa, ya. Pertanyaannya yaitu apa manfaat dari budaya positif di sekolah? Ada yang tahu? Ya, satu, menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, terus menyenangkan bagi seluruh warga sekolah. Yang kedua apa lagi? Meningkatkan motivasi, ya. Semangat belajar siswa, motivasi kita menjadi semangat. Terus membangun hubungan yang harmonis seperti di SD kita, ya. Oke, dengan siswa harmonis, dengan guru harmonis, dengan tenaga kependidikan harmonis, dengan wali murid juga harmonis. Terus satu lagi, meningkatkan prestasi akademik. Itu, ya, manfaatnya. Begitu, Pak.
Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.